sorak-sorak buat Tuhan, mari kita pujikan sorak kemenangan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tak ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, oh, ku berikan bagimu. Hidupku takkan sama lagi, tuh jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, oh, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, oh, ku berikan bagiku, oh, hidupku takkan sama lagi, tuh jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, oh, ku berikan bagimu. Hidupku takkan sama lagi, tuh jadi lebih dari pemenang. Tuh jadi lebih dari pemenang. Tuh jadi lebih dari pemenang. Masih semangat gak nih? Tentunya masih dong. Yuk aku ajak kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Mari kita pujikan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom sahabatku, Yutin, selamat petang semuanya. Petang ini saya mau bagikan mengenai jangan takut berbeda. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda masa kini ya. Di dalam Alkitab, penulis banyak menunjukkan kesempatan-kesempatan Tuhan kepada setiap kita orang-orang pilihannya, yaitu menjadi serupa dengan dunia atau menjadi berbeda dan menjadi serupa dengan Kristus. Diceritakan kalau Abraham tidak mempersembahkan Ishak, selamanya tidak pernah ia dikatakan sebagai sahabat Tuhan. Mari sekarang kembali kita bayangkan lagi kalau Petrus yang begitu semangat berjanji untuk setia kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya menyangkalnya. Betapa tragisnya keadaan saat itu ya teman-teman ya. Seorang guru yang diharapkan untuk menjadi raja oleh Petrus ini, dia harus dihina, ditangkap, diludahi, sehingga harapan Petrus itu pupus saat itu. Jadi bisa dipahami saat itu kondisi Petrus sangat putus asa, sampai dia berkata, aku tidak mengenal dia. Sampai menyangkal seperti itu. Selain takut, Petrus saat itu mungkin dia sedang mengalami perasaan kecewa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang baginya mampu menyelamatkannya, ternyata mengalami
penderitaan yang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin dibayangkan oleh kita manusia biasa ya teman-teman ya. Kita mungkin pernah juga berada di dalam keadaan seperti Petrus ini ya. Kita sedang dalam keadaan takut, kita sedang dalam keadaan terpojok, kita mungkin akan sulit untuk mengakui bahwa ya, dialah Tuhan kita. Apalagi kalau kita di sekolah adalah kaum-kaum minoritas, itu pasti akan sulit untuk kita menceritakan bahwa ya, dia adalah Tuhan, ya, Yesus itu Tuhanku. Itu pasti akan sulit. Seperti yang dialami Petrus itu, bahwa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu juga dialami juga dengan Stefanus, teman-teman. Ketika dia diadili oleh Mahkamah Agama, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam keadaan terjepit seperti itu, imannya yang dipersalahkan itu membuat Stefanus tidak merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, walaupun diceritakan Yesus berdiri. Yesus hanya berdiri, teman-teman, tidak melakukan apa-apa. Kalau kita di dalam kondisi seperti Stefanus, mungkin itu akan berat ya. Kenapa engkau meninggalkanku Tuhan? Kenapa engkau tidak menolongku? Kenapa engkau hanya berdiam diri saja? Tapi perlu teman-teman ketahui, bahkan sampai akhirnya Stefanus ini mati dilempari batu, Stefanus tetap menjaga imannya. Karena apa? Karena Tuhan yang Stefanus sembah adalah Tuhan yang tidak pernah membuat Stefanus kehilangan kepercayaannya. Dan meskipun sampai akhirnya dia mati, dan seakan-akan Tuhan itu diam, tidak menolongnya, justru disitulah Tuhan sedang mempercayai Stefanus, iman Stefanus, gitu. Seperti dengan halnya kita. Ketika keadaan yang kita alami mungkin membuat seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, Tuhan membiarkan kita, itu sebetulnya Tuhan sedang menguji kemampuan kita untuk kita benar-benar percaya terhadap Tuhan. Dan dikisahkan seperti di kitab Nabi Daniel ya, di situ ada 3 anak muda yang harus masuk ke dapur perapian 7 kali lipat panasnya daripada umumnya. Mereka pun tidak kehilangan imannya gitu loh teman-teman. Mereka tetap menjaga imannya, sekalipun mereka dalam kondisi saat itu, mereka harus menyembah raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu teman-teman tetap jaga imannya, walaupun harus masuk ke dapur perapian. Wah, sangat panas pasti ya, karena di situ diceritakan bahwa 7 kali. Dan mereka tetap tidak menyerah teman-teman. Mereka tetap jaga imannya, mereka tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Coba bayangkan teman-teman, sekalipun kita melihat bahwa Tuhan seakan-akan tidak menolong kita, sanggupkah kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap percaya padamu. Tuhan, sekalipun aku di dalam masalah sekalipun, aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap yakin engkau akan terus menolongku. Itu nggak mudah loh teman-teman. Apalagi di lingkungan yang membuat kita harus menyaksikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang hebat. Kalau kita menyadari ya, seperti yang dialami oleh Abraham ketika dia harus diuji imannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu satu hal yang nggak mudah, tapi dia dapat berkat materi dari situ. Nah, kalau kita menyadari bahwa berkat yang diberikan Allah kepada Abraham itu bukan hanya sekedar berkat materi teman-teman, tapi ada sebuah kepercayaan dari Tuhan dan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Abraham. Seperti itulah janji Tuhan untuk kita yang berani untuk tampil beda teman-teman.
Abraham berani untuk keluar dari zona nyamannya, teman-teman. Dia berani meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke tanah yang belum tentu dia tahu gitu. Tapi dia yakin dan percaya. Dia tetap ikuti apa yang Tuhan mau gitu. Dan sungguh satu hal yang sangat tidak tahu malu ya teman-teman, kalau kita meminta untuk kita dapat berkat seperti Abraham, tapi kita tidak melakukan apa yang Abraham teladankan gitu loh. Abraham tetap percaya sampai akhir, Abraham tetap jaga imannya, walaupun yang diminta sama Tuhan adalah hal paling berharga yang dia miliki. Bayangin, satu-satunya anaknya itu diminta untuk dipersembahkan. Berat pasti teman-teman. Apakah teman-teman pernah berada di posisi harus memberikan yang terbaik dari hidup teman-teman dan itu rasanya sangat sulit sekali? Pernah pasti ya. Begitu juga dengan saya. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Tapi ternyata Tuhan justru melihat bahwa kita tetap kedapatan setia. Kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan itu menyukakan hati Tuhan. Ketika kita berani mengaku sebagai anak Abraham, berarti kita berani untuk memiliki penglihatan ke depan seperti yang dimiliki oleh Abraham. Kenapa? Karena Abraham dibuat oleh Tuhan Yesus seperti kota yang mempunyai dasar yang kuat, teman-teman, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Nah, anak-anak Abraham seperti kita semua ini oleh iman harus mempersoalkan hal-hal surgawi, bukan perkara duniawi, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan karena Abraham kaya secara materi, maka semua orang Kristen boleh mengklaim bahwa mereka bisa menjadi kaya secara materi seperti dia dengan cuma-cuma. Itu nggak mungkin, teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan memberkati Abraham dengan berkat materi, itu karena Tuhan mau melindungi sosok Abraham ini secara khusus demi rencana besar Tuhan menyelamatkan dunia. Kalau seseorang hidup dalam ambisi dan keinginannya sendiri atau tidak dewasa rohani menuntut berkat Abraham, wah ngeri sekali teman-teman. Yang ada dia akan melakukan hal-hal yang menurut mereka enak. Misalkan pergi ke mall, nonton, atau melakukan hal-hal yang sia-sia lainnya. Dan mereka lupa bahwa mereka harus menjaga iman mereka, harus melakukan apa yang seperti Abraham teladankan, yaitu tetap taat sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau sampai akhir, sampai pada tanah Kanaan. Nah, memasuki kehidupan untuk menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, kita harus berani melepaskan semua kesenangan hidup. Walaupun tentu kita harus lewati tahapan-tahapan yang panjang, teman-teman. Kita harus benar-benar bergumul untuk bertumbuh dan mengerti apa artinya menjadikan Tuhan sebagai sahabat jiwa kita. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita sering tidak setia. Karena kita sering kalah dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita, dan itu membuat kita kalah. Tapi teman-teman, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan teman-teman dan juga saya. Sekalipun kita mengalami jatuh, Tuhan izinkan kita untuk bangkit ketika kita mengaku dan bertobat. Ya, untuk kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh hadiah yang sangat indah untuk kita. Kalau hari ini kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu setiap hati kita. Tuhan lebih mengerti kedalaman hati kita. Segala hal yang duniawi seperti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu membuat kita tidak bisa terbang tinggi, teman-teman. Itu membuat kita jatuh, membuat kita jadi anak-anak muda yang justru serupa dengan dunia,
Padahal Tuhan mau kita jadi anak muda yang berbeda. Sekalipun tantangannya besar ya teman-teman, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi malam hari ini saya percaya teman-teman bisa lakukan karena teman-teman punya Tuhan yang beda. Teman-teman punya Tuhan yang hidup, teman-teman punya Tuhan yang berkuasa atas alam maut dan menebus kita semuanya. Jangan takut untuk berbeda dengan yang lain, asalkan kita berkenan di hadapannya, kita mampu lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mau bergabung di ibadah midweek hari ini. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan di setiap kegiatan-kegiatan kalian. Jangan lupa berdoa, jangan lupa saat teduh. See you, bye-bye. 3, 2, 1, 0.